Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Satu kerinduan kita, biarlah hari ini kita mau rindu bertemu dengan Tuhan. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dan memberikan persembahan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Karena anugerah terindah Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Dia telah berikan Yesus untuk menebus dosa kita, dan bahkan Yesus sungguh berarti dalam setiap jalan hidup kita. Mari sama-sama kita mau bersatu hati berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa mempesona kami. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang termanis dalam hidup kami. Anugerah-Mu selalu mempesona kami. Engkau tahu kerinduan hati kami, Engkau tahu setiap harapan kami, dan Engkau tahu setiap mimpi-mimpi kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu saat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan akan hati Tuhan di dalam setiap jalan hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam menghadapi semua hal. Sebabnya Tuhan, kami berdoa, biarlah pengurapan Tuhan ada di atas kami semua, dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan, dan Engkau hadir duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Satukan hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami bersatu hati untuk sama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah ini penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau tahu
Mari kita memuji Tuhan. Kasih Allah lingkupi saya selama-lamanya. Kami yakin Tuhan bahwa tanpa kasih Tuhan kami tak bisa berbuat apa. Kami tak bisa hidup tanpa kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Kita melayani Tuhan atas dasar karena kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa banyak hal yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Walau kita tidak dapat melihat semua rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kita punya hati yang tetap memandang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Dia menuntun setiap langkah kita. Dan kita percaya bahwa semua rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang terindah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dapat aku miliki di dalam
Terima kasih Bapa. Kami memerlukan Engkau saat ini Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Biarlah kami memperoleh jawaban, memperoleh kekuatan baru lewat kebenaran firman Tuhan hari ini akan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu dan kerinduan kami. Biarlah firman Tuhan itu boleh berakar kuat, boleh bertumbuh subur, menghasilkan buah-buah yang manis, dan banyak orang yang dapat menikmatinya. Terima kasih Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024. Kita bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan, kasih anugerahnya yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Kita bisa melalui hari demi hari karena kekuatan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kita bersyukur saudara untuk proses pemilihan umum yang telah berlangsung dengan baik dan lancar, dan kita bersyukur untuk apapun hasilnya, bersyukur dan percaya Tuhan yang menetapkan pemimpin bangsa kita, Indonesia. Jaga hati kita supaya tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada amarah kepada sesama kita karena perbedaan pilihan. Mari saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Saat ini saudara, kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan dengan tema mujizat pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu baik saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, selama 40 tahun, Tuhan memberikan kepada mereka makanan gratis yang turun dari langit. Dan itu menyatakan, menunjukkan betapa luar biasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas umat-Nya. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk saudara dan saya yang hidup hari ini. Tuhan yang telah mengorbankan diri-Nya di atas kayu salib adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Setiap hari kita ada dalam penyertaan Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Saya akan bacakan buat saudara semua. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6 tertulis demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat sebuah arca yang berbentuk seperti di gambar ini? Arca kecil berbentuk kucing ini seringkali disebut dengan manekineko. Tapi pada dasarnya arca-arca yang berbentuk seperti ini merupakan arca yang bertujuan untuk memanggil keberuntungan, berhubungan dengan kepercayaan Feng Shui. Saudara bisa melihat
Mungkin arca-arca seperti ini di toko-toko atau di tempat-tempat tertentu seperti restoran atau pusat bisnis lainnya. Orang yang meletakkan arca ini biasanya percaya bahwa arca seperti ini membawa keberuntungan bagi usahanya, membawa keberuntungan ke dalam rumahnya, membawa rezeki yang banyak ke dalam pekerjaan atau usaha atau bisnisnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, perlu kita pertanyakan bagaimana sikap diri kita, bagaimana pandangan kita secara pribadi. Apakah kita percaya dengan hal-hal yang semacam ini? Ataukah kita sungguh percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan? Pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi. Tuhan adalah pencipta dan Dia adalah pemelihara kita. Dia tidak menciptakan lalu meninggalkan ciptaannya, tapi Dia menciptakan dan kemudian memelihara ciptaannya sampai hari ini. Keberlangsungan kita sebagai ciptaan Tuhan pada saat ini disebabkan karena pemeliharaan Tuhan, dan kita perlu menyadari akan hal itu. Kembali kepada 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, kita perlu mengerti apa yang ada dalam konteks ayat-ayat ini. Pada waktu itu, Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan kecuali kalau dikatakan oleh Elia. Dan Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun, sehingga daerah itu menjadi kering kerontang. Ada masa kekeringan yang parah, tidak ada panen, sama sekali tidak bisa menabur, tidak bisa menuai, karena daerah itu sungguh-sungguh mengalami kekeringan. Dan dalam waktu-waktu itu, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, untuk tinggal di sana. Dan di sana Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya bagi Nabi Elia. Ada 3 hal yang kita pelajari dari ayat-ayat ini, saudara, tentang pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu dilandasi oleh iman kita kepada Tuhan yang hidup. Kita baca dalam ayat yang pertama, di situ Elia berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Elia menaruh imannya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kalau kita perhatikan pasal sebelumnya, kita akan mengerti mengapa Elia berkata seperti ini kepada Raja Ahab. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31-33, di situ tertulis tentang bagaimana Raja Ahab mempercayai dewa-dewa Baal, dan bahkan dia membuat satu patung, yaitu patung Asyera, yang berkaitan dengan dewa Baal. Dewa Baal adalah dewa yang dipercayai oleh orang-orang Kanaan sebagai dewa yang memberikan kesuburan bagi tanah mereka, juga dewa yang memberikan panen yang banyak. Dan anehnya, Raja Ahab mempercayai juga akan hal ini. Dia tidak tetap pada imannya kepada Tuhan, tapi dia terpengaruh kepada tradisi dan kepercayaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Raja Ahab menaruh imannya kepada patung buatan manusia. Dia mempercayai dewa Baal, dewa yang tidak hidup, dewa yang mati, dan dewa yang bukanlah Tuhan. Nah, itu sebabnya Nabi Elia mengatakan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan. Dan 3,5 tahun lamanya tidak ada hujan. Tuhan menghentikan hujan dari langit. Dan ini bertujuan agar Raja Ahab mengerti dan memahami, mengetahui bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yang harus disembah, yang harus dipuji, yang harus dimuliakan dalam hidupnya. Kita mengenal Tuhan yang hidup itu, saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah menjadi manusia, datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Ia berkorban di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita. Ia mengalami kematian dan turun ke alam maut, tapi ia tidak mati untuk selama-lamanya.
Pada hari yang ketiga ia bangkit dan ia hidup sampai hari ini. Bahkan Tuhan bukan hanya sekedar hidup, tapi dia berkuasa atas semesta dan dia ada bersama-sama dengan kita. Kepada dialah kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang darinya kita mendapatkan pemeliharaan yang ajaib. Yang kedua, saudara, pemeliharaan Tuhan terjadi ketika kita taat pada firman-Nya, meskipun kita tidak mengerti. Kita baca di ayat yang kedua sampai 5. Di situ tertulis, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nabi Elia sebenarnya bisa saja memilih untuk pergi ke sungai Yordan, bukan sungai Kerit, karena sungai Kerit itu kecil. Tapi mengapa Nabi Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit? Karena Tuhan mau menunjukkan mujizatnya di situ. Meskipun sungai itu kecil, tapi pemeliharaan Tuhan akan nyata di sana. Seringkali saudara kita ingin yang besar. Kita ingin tempat-tempat atau pekerjaan atau usaha yang besar. Kita ingin bekerja di perusahaan yang besar. Kita ingin punya posisi dan jabatan yang besar. Kita ingin proyek-proyek yang besar. Tapi melalui ayat ini saudara kita mengerti satu hal, bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk berada di suatu tempat, atau Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, kita harus taat kepada firman-Nya, taat pada perintah-Nya, dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Ketika saya memutuskan untuk full time melayani Tuhan, tidak ada sumber penghasilan sama sekali untuk saya dan keluarga, yaitu istri dan 4 orang anak kami. Tidak ada penghasilan sama sekali. Tapi Tuhan mau saya taat. Sebelum ibu saya dipanggil Tuhan, ibu saya berkata, kalau saya mau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu. Tapi kalau saya mau bekerja, fokuslah bekerja. Kata-kata dari ibu saya sangat mengena dalam hati saya. Dan saya mengambil keputusan sesuai dengan panggilan Tuhan untuk saya fokus melayani Tuhan. Dan ternyata saudara, kalau memang Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah memberikan perintah dan kita taat, maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita tidak bisa mengerti, tapi pemeliharaannya luar biasa atas kita. Kita tidak akan pernah kekurangan saudara, ketika kita sungguh-sungguh tunduk, berserah, dan mengikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kita. Yang ketiga saudara, Elia dicukupi dengan mujizat Tuhan. Kita baca ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kalau kita melihat seekor burung berwarna hitam seperti ini saudara, bagaimana respon kita? Umumnya kita akan merasa takut. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa kalau ada burung berwarna hitam seperti ini bertengger di dekat rumah, maka itu tanda kematian. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bagi Tuhan ini bukanlah tanda kematian, tapi tanda berkat untuk Elia. Apa yang tidak diharapkan oleh Elia, apa yang tidak terpikirkan, hal-hal yang tidak seperti ekspektasi kita, terjadi menurut caranya Tuhan. Cara Tuhan memelihara kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tidak terduga, saudara. Dan kita perlu menyadari dan perlu bersyukur bahwa meskipun kelihatannya mujizat yang terjadi adalah mujizat yang kecil, tapi kita perlu selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya setiap hari. Buat kita, buat keluarga kita. Bersyukur untuk pekerjaanmu.
bersyukur untuk makanan minuman yang ada, bersyukur untuk pakaian, untuk tempat tinggal, meskipun mungkin saudara masih ngontrak. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Tuhan itu baik, saudara, dan Dia memelihara kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah kita beriman kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, atau pada yang lain? Mungkin ada di antara saudara yang menyimpan jimat-jimat, yang punya pesugihan-pesugihan. Saudara pergi ke tempat-tempat keramat untuk mencari rejeki. Saudara pergi ke dukun-dukun untuk meminta agar dibukakan usaha supaya lancar. Saudara mempunyai benda-benda tertentu, keris atau apapun di rumah, dengan maksud untuk mengundang rejeki, mengundang berkat. Saya mau katakan kepada saudara sebagai hamba Tuhan, lepaskan itu semua. Jangan simpan hal-hal yang mengundang murka Tuhan dalam hidupmu. Mari lepaskan diri kita dari semua berhala-berhala dunia, semua hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Tuhan kita hidup dan berkuasa. Dia ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaan yang kedua, apakah kita taat pada firman-Nya? Mungkin ada di antara saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi saudara merasa ragu, merasa bimbang, bagaimana nanti kehidupan saya? Bagaimana nanti kehidupan keluarga saya? Mungkin ada di antara saudara yang sedang bekerja atau berusaha. Saudara disuruh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Taati itu, saudara. Ikuti perintah Tuhan buat saudara. Dalam hal-hal yang spesifik, Tuhan seringkali berbicara kepada kita dan memberikan kita pengertian. Yang ketiga, saudara, adakah kita mensyukuri mujizat-Nya? Mujizat pemeliharaan Tuhan terjadi setiap hari. Kalau kita masih bisa makan, saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Kalau kita bisa tinggal di bawah atap yang menaungi kita, ada jendela, ada pintu yang mengelilingi kita, ada dinding-dinding yang membatasi kita dari dunia luar. Bersyukurlah, saudara, betapa Tuhan itu baik. Dia sudah memelihara kita sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat saudara dan saya berbicara dengan jelas tentang bagaimana Tuhan memelihara kita dengan kuasa dan mujizat-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, tapi Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, mencukupi segala yang kita perlukan, bahkan melimpahkan berkat-berkat-Nya yang luar biasa di hidup kita. Mari percaya kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir dengan hidup saudara. Percayakan semuanya kepada Tuhan yang memelihara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar tentang bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Di tengah-tengah situasi yang sulit, dilanda kekeringan, tapi Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi Elia. Ajar kami Tuhan untuk percaya kepada-Mu dan tidak membiarkan diri kami terhanyut dengan arus dunia ini yang mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan, yang mempercayai akan hal-hal lain selain dari Tuhan. Ajar kami untuk sungguh beriman, percaya teguh kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah sumber segala-galanya bagi kami. Engkaulah sumber keselamatan dan kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam sepanjang pekan yang akan berjalan ini. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkati kami dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah. Setiap tanggung jawab yang kami kerjakan, biarlah Tuhan memberkati kami, menolong kami, menyertai kami, sehingga kami berhasil dan kehidupan kami penuh berkat Tuhan, serta kami dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Berkati kami semua ya Tuhan,
yang sudah mendengarkan dan sudah sama-sama beribadah. Biarlah berkat Tuhan curahkan atas kami semua, atas keluarga kami, atas usaha pekerjaan kami. Berkat-Mu atas gereja-Mu, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, berkat-Mu atas semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami berdoa untuk proses penghitungan suara sampai penetapan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif, agar Tuhan menyertai dan memberkati setiap prosesnya, dan ada keamanan kedamaian yang Tuhan berikan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan menetapkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan karena itu kami bersyukur dan berserah kepada kepemimpinan dan kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, diberikan kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan, diberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita terus kita kerjakan bagi Tuhan, sebab ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.